Beliau merupakan CFO dari perusahaan Kalbe Farma, Pak Bernardus. Selamat siang, Pak Bernardus. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Salam Pak. sehat. Salam sehat, Pak. Oke, jadi bagi sahabat-sahabat Pans pada hari ini, nanti acaranya kita akan mulai dulu dari presentasi dari perusahaan Kalbe Farma terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kick off dengan Q&A. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bernardus mengenai performance Kalbe Farma dan juga untuk pertumbuhan Kalbe Farma ke depannya. Dan juga nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja di kolom chat ya, di YouTube maupun di IG. Nanti akan langsung saya bacakan dan saya tanyakan ke Pak Bernardus. Oke. Mungkin Pak Bernardus, the floor is yours. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya akan langsung saja kepada share. Saya nggak terlalu banyak juga ininya slide-nya, karena ini mengenalkan Kalbe Farma sama menunjukkan performance untuk 1Q first Q 2022 ini ya. Mungkin banyak yang belum kenal juga mengenai Kalbe Farma. Nanti kita akan punya cukup waktu untuk Q&A. Ya, silakan. Saya dibantu oleh satu perusahaan di bidang healthcare, ya. Jadi di bidang kesehatan, yang pada intinya itu ada 4 line of business di situ atau divisi usaha. Ya. Yang pertama adalah obat-obatan resep atau prescription pharmaceutical. Kontribusinya pada saat ini adalah 22% terhadap total revenue Kalbe. Kemudian ada produk-produk consumer health, artinya produk kesehatan, ya, di sini produk consumer yang sifatnya, tapi di bidang kesehatan ada 14%. Kemudian kita ada juga produk-produk nutrisi, kembali ini selalu punya benefit untuk kesehatan, produk nutrisi kita, kontribusinya sekarang 27%, dan kita juga Kalbe Farma juga punya yang namanya divisi distribusi dan logistik dengan kontribusi 37%. Distribusi dan logistik ini adalah spesial untuk produk-produk kesehatan. Kalbe sendiri didirikan tahun 1966 di Jakarta dan go public pada tahun 1991. Pada saat ini floating share-nya itu yang ada di publik itu sekitar 42%. Market cap kita sekitar 5,3 billion US dollar, 5,3 miliar US dollar atau sekitar mendekati 70 triliun rupiah ya. Jadi boleh dilihat bahwa Kalbe adalah company yang terbesar di Asia Tenggara di bidang kesehatan. Nah, untuk coverage-nya sendiri, Kalbe tidak hanya menguasai pasar di domestik, juga kita punya kontribusi sebesar 5% untuk pasaran di luar Indonesia, di mancanegara, terutama kita sangat kuat di Southeast Asia dan juga beberapa negara Afrika. Kita mulai mengembangkan juga masuk ke Middle East, dan nanti segera akan masuk juga ke Australia dan beberapa negara Middle East lainnya. Ya. Next slide, gitu. Nah, ini kalau saya bicara pencapaian untuk 3 bulan pertama tahun 2022, ya memang di bidang kesehatan ini ternyata Kalbe bisa tumbuh dengan baik, ya solid. Jadi pertumbuhan revenue maupun bottom line-nya, artinya PAT-nya, top line kita bisa tumbuh 16,6% dan bottom line-nya kita tumbuh 16,5% untuk kuartal pertama tahun 2022 ini. Apa yang menyebabkan kita bisa mencapai pertumbuhan setinggi ini, walaupun kita lihat ada beberapa challenge yang kita hadapi, yaitu mengenai bagaimana keadaan ekonomi pada saat ini. Kita dihadapkan kepada inflasi, resiko inflasi yang makin menaik, begitu juga berarti dampaknya kepada purchasing power, ya nanti kepada konsumernya. Lalu juga kita tahu bahwa sekarang kita menghadapi ada sedikit gangguan di dalam global supply chain, ya, menyangkut juga nanti ada resiko kenaikan dari raw material dan sebagainya. Ditambah lagi dengan perang Ukraine dan Rusia yang tidak jelas kapan akan bisa selesai, kelihatannya cukup berkepanjangan perang ini. Itu juga membawa resiko mengenai supply chain.
Di lain pihak kita juga perlu tetap menjaga mengenai kesehatan dan safety dari terutama karyawan-karyawan kami di Kalbe Pharma untuk memastikan bahwa operasional harus berjalan dengan baik. Dan juga Kalbe juga tetap punya challenge untuk selalu meningkatkan kompetensi kita di bidang ESG, ya, artinya environmental, social, dan juga governance di sini. KB punya keinginan dan juga fokus untuk meningkatkan, memperkuat akses to healthcare. Artinya kita harus memberikan kontribusi untuk supaya konsumer kita lebih gampang dan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan atas produk kesehatan ini. Ya. Di lain pihak juga kita melihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan ini menjadi sangat baik, terutama karena didorong juga oleh strategi utama dari KB yang nanti kita bisa lihat, ya. Salah satunya bahwa ini juga sebagai bagian dari ESG kita, yang memperkuat akses to healthcare adalah kita memperkuat kontribusi terhadap National Health Insurance Program, ya. Jadi jaminan kesehatan nasional. Di lain pihak juga Kalbe selalu fokus karena Kalbe sangat percaya bahwa inovasi dan teknologi, riset dan development adalah menjadi dasar untuk pertumbuhan ke depan. Makanya kita juga, Kalbe juga sekarang ini selalu memulai duluan dibanding yang lain. Kalbe sekarang sudah menyentuh masuk ke bidang bioteknologi dan juga imuno-onkologi dan juga bidang genomics. Genomics itu sebetulnya kita bicara lebih ke arah nantinya kepada DNA level, ya, di situ. Dan kita percaya karena ke depan yang namanya targeted therapy ataupun personalized therapy akan segera terjadi. Nah, inilah yang akan KB selalu mengembangkan dan fokus ke riset dan development dan juga pengembangan produk di bioteknologi dan juga yang sifatnya sangat spesialis seperti ini. Kita juga karena dasarnya adalah inovasi dan kita perlu juga mengikuti perkembangan yang ada. Saya kira digital juga merupakan bagian yang harus kita fokuskan. KB sekarang sedang sangat fokus untuk mengembangkan B2C dan B2B platformnya, ya. Dan kalau dari segi market sendiri, dengan terjadinya kemarin ada pandemi, tentu makin memperkuat bahwa awareness dari publik mengenai kesehatan berkembang dengan baik dan menjadi kuat bahwa kebutuhan kita menjaga kesehatan melalui penggunaan produk dan layanan yang ada di KB itu tentu akan punya peranan yang luar biasa dan akan menunjang pertumbuhan lebih lanjut dari KB. Next. Nah, ini saya kira tadi saya sudah cerita bahwa salah satu fokus ataupun strategi utama dalam bahwa kita percaya bahwa inovasi itu adalah menjadi dasar dari pertumbuhan top line yang akan berkelanjutan, pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Ini kita bisa lihat bahwa atas inovasi inilah Kalbe mampu dengan cepat beradaptasi terhadap perkembangan demand yang ada. Ya. Kalau kita lihat di bidang, kita coba menggarisbawahi bahwa inovasi, kalau kita bicara di bidang specialty, saya sudah bicara mengenai bagaimana kita mengembangkan kebutuhan untuk masa depan melalui bioteknologi. Di sini kita sudah berhasil memproduksi produk insulin dan juga beberapa produk monoklonal antibodi. Begitu juga kalau di bidang diagnostik, even sampai distribusi vaksin dan juga untuk produk nutrisi, kita juga begitu cepat untuk memenuhi kebutuhan kemarin, terutama pada saat COVID, ya. Vaksin kita bicara ada, kemudian itu produk nutrisi juga kita mengembangkan untuk kebutuhan kesehatan paru karena COVID sendiri menyerang paru, sehingga kita memunculkan produk nutrisi yang sangat berguna untuk meningkatkan kesehatan paru melalui Pulmosol, ya. Saya kira itu semuanya dasarnya dari inovasi, begitu kita dengan cepat untuk menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga di bidang preventif, herbal produk kita juga sangat aktif ikut serta kemarin menyediakan produk-produk yang membantu kesehatan, terutama untuk COVID, ya. Kita punya yang namanya Fatigon Promuno, kemudian Cordyceps, ya, vitamin C dan lain juga, termasuk penggunaan
air kelapa yang berguna untuk peningkatan kesehatan. Pada intinya untuk kebutuhan preventif, kita juga dengan cepat mengembangkan berdasarkan inovasi. Begitu juga kita satu hal yang baru juga, salah satu bagian dari access to healthcare yang sangat penting adalah kita menyediakan produk yang sifatnya lebih affordable dari segi price. Ya, tentu dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik. Antara lain kita memperkuat kehadiran branded generic kita, kemudian di produk nutrisi dan consumer health juga kita men-tap coba market yang lebih besar dengan produk-produk yang lebih affordable harganya. Di bidang digital, saya kira kita mengembangkan yang tadi B2C. B2C di sini adalah Klik Dokter dan B2B adalah Emos dan Mostran. Nanti mudah-mudahan ada slide yang saya khusus kita bicara. Nanti di belakang ada yang mengenai perkembangan Emos dan digital platform kita. Next. Nah, ini juga KLB sangat fokus untuk memenuhi kebutuhan konsumer. Jadi kenapa saya bicara bahwa KLB adalah di industri kesehatan, ya, mainnya adalah kesehatan. Jadi kita tidak bicara sebetulnya farmasi, karena kalau farmasi itu orang cenderung identik dengan bidang untuk mengobati orang sakit. Jadi seolah-olah bahwa konsumernya KLB adalah orang sakit, padahal enggak. Kita memenuhi segala kebutuhan dari konsumer, even mulai dari konsumer tersebut masih dalam bentuk janin di dalam kandungan ibu, ya, sampai dengan menyertai seluruh kebutuhan perjalanan usia seorang pasien, baik itu sehat maupun sakit, ya. Jadi mulai dari dalam janin sampai dengan usia lanjut, kemudian termasuk di situ anak kecil, remaja dan lain sebagainya. Dan usia lanjut, begitu juga pada saat orang-orang usia sangat lanjut dan siap-siap untuk kembali ke Yang Maha Kuasa, selalu kita mau melengkapi dengan kebutuhan tersebut. Jadi ingat ya, bukan hanya orang sakit nih, karena juga ada produk preventif, artinya juga ini mencakup keseluruhan orang sehat dan juga orang sakit. Tadi juga saya jelaskan, kita juga memenuhi kebutuhan konsumer di berbagai negara, di beberapa negara, tidak hanya Indonesia, tapi juga di Southeast Asia melalui produk-produk yang kita lihat tadi sudah dijelaskan ya, beberapa produk-produk kita yang ada. Next. Nah, ini juga pengembangan mengenai, saya kira KLB sangat fokus untuk mengembangkan digital solution. Pada intinya adalah untuk memperkuat kehadiran KLB, memperkuat juga mengenai kemudahan akses to healthcare bagi konsumer-konsumer pencinta dari produk dan layanan KLB Pharma. Klik Dokter pada intinya adalah telemedicine. Ini adalah platform B2C. Pada saat ini sudah ada lebih dari 14 juta user yang include di Klik Dokter. Kita menyediakan konsultasi gratis di bidang kesehatan, ya, sudah ada sekarang itu bisa mencapai 116.000 konsultasi, sudah mencapai segitu, dan juga ada 15.000 dokter yang bisa terlibat di dalam Klik Doctors. Emos dan Mostran pada dasarnya ini adalah platform B2B. Jadi ini adalah satu platform yang akan memudahkan menghandle dari order management dari misalnya dari grosir terhadap pemilik produk, ya. Dan ini kita bicara Emos ini adalah suatu digital platform yang terbuka yang bisa digunakan oleh semua prinsipal yang di bidang kesehatan, ya. Jadi tidak hanya prinsipal yang sekarang sudah ada di divisi yang sudah join di divisi distribution dan logistik. Ini memungkinkan juga prinsipal-prinsipal yang belum join di distribusi dan logistik kita untuk tetap bisa memanfaatkan Emos itu. Pada dasarnya akan jauh mempermudah untuk handling order management dan juga sangat mengefisienkan kita dan bisa meleverage productivity dari salesman yang ada. Ya. Mostran sendiri adalah kita bicara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan yang memang alat transportasi, ya, yang dalam hal ini tidak hanya kendaraan darat tapi juga laut juga kita mulai kembangkan, mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan itu untuk membawa produk-produk kesehatan. Kembali
produk kesehatan. Di situ bisa dilihat berapa banyak yang sudah terlibat di dalam digital ini. Next. Nah, human capital sudah tentu mungkin secara singkat saja bahwa pada intinya Kalbe juga tetap memperhatikan pengembangan human capital hanya untuk kita menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang sangat penting untuk tetap menjaga pertumbuhan Kalbe ke depan dan perkembangan Kalbe ke depan. Ya. Next. Nah, ini tadi saya cerita banyak mengenai akses to healthcare. Ya, itu beberapa poin yang kita lihat bahwa pada intinya Kalbe sangat fokus dan intinya kita mau memperkuat akses to healthcare untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, ya, for a better life artinya, dan pada intinya akan sangat memudahkan consumer untuk mendapatkan layanan kesehatan dan juga produk-produk. Nah, ada yang penting yang kita lihat di dalam Klik Dokter kita juga kita secara khusus menyediakan platform akses untuk pasien-pasien kanker dan juga diabetik. Ya, di situ mereka dengan gampang akan bisa mendapatkan total solution dan holistic solution untuk kebutuhan pasien kanker dan juga pasien diabetik. Nantinya kita akan mengembangkan lagi untuk kebutuhan pasien-pasien lainnya. Ya, next. Nah, ini secara keuangan untuk first quarter 2022 kita lihat bahwa pertumbuhannya adalah 16,6%, mencapai 7 triliun dibandingkan 3 bulan tahun yang lalu ada 6 triliun, sekarang 7 triliun, jadi tumbuhnya 16,6%. Yang perlu diperhatikan bahwa sepanjang perjalanan ya Kalbe selalu tumbuh positif, dan kalau dilihat diamati dengan baik, pada dasarnya Kalbe selalu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Walaupun kita lihat tahun 2020 pertumbuhannya single digit, low single digit 2%, tapi pada intinya di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sedikit negatif di tahun 2020. Ya. Begitu juga net income-nya tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dari net sales-nya. Ya. Kita lihat untuk 3 bulan pertama pertumbuhannya 16,5%, ya, mencapai 835 miliar. Next Ukito. Nah, ini kita lihat mengenai capital allocation bahwa Kalbe sangat kuat untuk posisi cash dan juga net cash-nya. Ya, net cash-nya sendiri ada 5,6 triliun rupiah, cash-nya sendiri 6,4 triliun karena kita ada debt sekitar 759 miliar di posisi 31 Maret 2022. Gearing rasio sendiri sangat lihat kita selalu ada posisi yang cukup rendah. Pada dasarnya ini menunjukkan bahwa KB kalau ingin meleverage dari balance sheet-nya ini masih punya opportunity yang sangat besar. Karena kita juga Kalbe dengan posisi begini, Kalbe tetap juga punya mimpi dan juga punya target untuk selalu mengembangkan yang namanya unorganic growth. Apakah itu melalui kolaborasi ataupun melalui pembentukan joint venture, ya, bentuk kolaborasi yang lain, termasuk juga di situ akuisisi dan juga merger yang pada intinya harus punya strategic benefit buat Kalbe, cocok secara strategik dan memperkuat bisnis Kalbe ke depan. Secara dividen, kita selalu menjaga sesuai dengan polisi payout kita di 45 sampai dengan 55%. Baru ini saja, saya kira tanggal 19 Mei yang lalu, Kalbe menyelesaikan RUPS dan sudah menyepakati untuk membagi dividen sebesar Rp35 per lembar saham. Dan itu kira-kira ada di sekitar 51,5% payout rasionya, ya, kalau di-compare dengan EPS 2021. Ya. Capital expenditure kita masih tetap jaga, walaupun budget kita pada tahun ini adalah 1 triliun. Saya tidak begitu yakin bahwa kita akan spend 1 triliun karena di sepanjang perjalanan dari 2018 kita sudah mencapai capex yang cukup tinggi. 2018-2019 itu adalah puncaknya, dan biasanya kebutuhan untuk capacity sudah terpenuhi untuk sampai dengan 5 sampai 7 tahun ke depan, ya. Jadi mungkin dalam beberapa tahun, 1-2 tahun, 3 tahun ke depan capex kita akan terjaga tetap di bawah 1 T, ya. Tahun lalu 2021 hanya sekitar 500 miliar, 3 bulan
kita baru spend sekitar 100 miliar lebih, 140 miliar lah ya. Jadi mungkin full year tahun ini juga saya estimate ya mungkin tidak akan mencapai 1 T, mungkin sekitar 600 ya, 600-700an itu sesuatu yang dividen, karena menurut saya tahun ini kita memerlukan sedikit dana yang lebih untuk mengantisipasi yang namanya resiko di global supply chain. Ya. Next, gitu. Ini adalah slide terakhir untuk next. Ini adalah outlook. Kita lihat outlooknya Kalbe adalah untuk menjaga pertumbuhan mencapai pertumbuhan 11 sampai dengan 15% untuk full year 2022. Begitu juga bottom line-nya, artinya EPS-nya juga kita akan jaga seiring dengan target sales growth. Dividend payout ratio 45 sampai dengan 55%. Nah, item-item yang di bawah adalah asumsi yang kita pakai ya untuk exchange rate 14.500 ya. IDR-nya di-compare dengan USD. Kemudian kita punya asumsi Indonesia GDP growth-nya 5 sampai dengan 5,5%. Capex yang tadi 1 triliun ya maksimalnya. Kemudian kita juga masih punya share buyback program tetap melakukan untuk pada intinya kita mau tetap menjaga dan memperkuat shareholder value. Ya. Saya kira itu rekan-rekan semua, teman-teman yang hadir semua di sini yang mengikuti acara ini, itulah presentasi singkat dari Kalbe. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya kembali.